lu mau pragmatis gimana ke Prabowo? Emangnya Prabowo suka sama dia? Kalau Prabowo suka, Bener juga. dia nggak di reshuffle bro. Tapi kalau gue sih nggak percaya amat gue tuh. Dia sih kalau kita teleponan ngomongnya kan sure banget. Enggak nih sure kok gue. Pasti nih untuk hal demi Prabowo. Gitu. Tapi gue nggak percaya men. Lo kalau mau masuk Gerindra, kenapa nggak dari dulu pas jadi menteri bos? Jadi menteri lo masuk lah. Lo inget kan Noel waktu cabut ninggalin Ganjar? Kan terus dia agak main drama sedikit ya, orang mau kemana. Taunya kan ngikutin duit kan. Pak Jokowi itu memahami sekali bahasa rakyat Indonesia. Bahasa rakyat tau nggak lo? Apa? Bansos sama duit. Dulu kan lu ingat nggak? Merah kata Jokowi, merah kata Projo. Iya nggak? Putih kata Jokowi, putih kata Projo. Bang, thank you ya, udah mampir. Thank you bang. Ini namanya belak-belakan. Ya. Jadi lo harus belak-belakan. Oke. Oke. Nah, ini ada berita lucu nih. Minggu ini nih. Apa? Gue nggak tahu ada angin apa. Nggak tahu ada bisikan apa, Put. Ini Yang tiba-tiba mana nih? Budi Ari. Oh. Tiba-tiba minta izin. Budi online sama nggak sih? Itu kayaknya saudara kandung tuh. 11-12. Nah, itu tiba-tiba dia minta izin di Kongres masuk Gerindra. Itu menurut lo kenapa sih, Bang? Emang waktu itu, waktu dia masih jadi menteri ya, itu Pak Prabowo tuh pernah nunjuk dia emang. Budi Ari Menteri Koperasi. Yuk Gerindra bukan gitu. Masuk Gerindra aja. Itu pernah kejadian waktu itu emang. Gue lihat, tapi kan dia bilang PSI apa Gerindra dulu, ya dong. Iya. Tapi terus kemudian dia mutusin Gerindra kan. Kalau buat gue sih, ya buat politisi mah biasa aja ya. Tapi kan Budi Ari itu kan dulu kan kenceng juga sama Prabowo gitu. Tapi ya sekarang mungkin dia cari sure kehidupannya ya. Tapi kalau gue sih nggak percaya amat gue tuh. Maksudnya gini loh bro, di politik itu kalau ada hal yang terlalu gamblang dan mudah dibaca orang, itu bisa jadi cuma pertunjukan sama drama-drama aja. Oh. Tapi politiknya terjadinya itu sebenarnya di belakang gitu. Ini smoke screen aja nih. Iya, jadi misalnya kayak lo ada pengumuman menteri gitu ya, kan itu sebenarnya politiknya itu kejadiannya sebelum-sebelumnya itu sampai dia dilantik jadi menteri. Nah, kalau si case-nya Budi Ari ini kan ini seolah-olah tuh kita percaya bahwa dia lagi berseberangan sama Jokowi lah. Jokowinya nggak datang, tiba-tiba last minute. Terus di Kongres itu dia bilang dia mau masuk Gerindra. Terus dia mau ngubah juga logo Jokowi kan. Dari mukanya Jokowi ke muka yang lainnya gitu. Katanya jadi semut tuh, semut hitam. Gua nggak tahu bener apa nggak tuh, tapi di media sosial katanya logonya jadi semut hitam. Tapi katanya dia mau ini sih, itu gua rasa hoax karena dia bilang dia mau bikin sayembara tuh untuk bikin itu. Terlalu gampang gitu dibaca. Jadi gua nggak percaya kalau itu beneran dia mau masuk ke Gerindra gitu ya, ninggalin Projo gitu. Gue nggak terlalu percaya tuh. Jadi gini loh, Jokowi ini kan jago lah ya politiknya. Mungkin dia pengen publik itu melihat bahwa Projo nih meninggalkan Jokowi gitu. Kemudian dia punya jalan sendiri, gabung sama Gerindra. Namanya pengamat kan connecting the dots saja. Sebelumnya kan dia pengen Prabowo Gibran 2 periode tuh. Ternyata mungkin dia lihat Prabowo Gibran 2 periode ini gak mulus-mulus amat. Tiba-tiba muncul orang namanya Purbaya. Apa namanya? Purbaya. Lu di podcast Nah, perubahan besar untuk Indonesia Raya. Itu bukan gue yang bikin, itu netizen. Oke, terus. Nah, terus dia lihat lagi, wah Purbaya ini makin lama makin tinggi nih, bisa gagal nih rencana Prabowo Gibran 2 periode kan. Ya pasti dia mikir tuh gimana caranya. Itu kan kalau Budi Ari masuk ke Gerindra menurut gue sih ya untuk sambil ngecek kira-kira Gerindra mau bikin move apa nih. Oh, maksud lo nih ceritanya disusupkan ke sana nih? Disusupkan supaya rencana Prabowo Gibran 2 periode ini kejadian. Gitu. Ini kan Gibran ini kan lagi dalam posisi sulit ya.
Maksud Sulit itu dalam arti dia tuh harus membuktikan gini loh. Ini gue masuk tentang ijazah lah ya. Kalau dia itu, dia kan lagi menjabat ya. Dia harus buktiin kalau memang dia punya ijazah SMA minimal. Beda sama bapaknya udah selesai nggak apa-apa. Nah, makanya kan ada isu ijazah, kemudian ada isu Purbaya, belum lagi tokoh-tokoh yang lain yang siap menggantikan Gibran mendampingi Pak Prabowo. Maka dia harus bisa atur nih siasat baru. Salah satunya adalah kalau menurut gue sih dengan Budi Ari Yusuf itu. Dia sih kalau kita teleponan ngomongnya kan sure banget. Enggak nih sure kok. Pasti nih untuk hal demi Prabowo gitu. Tapi gue nggak percaya. Man. Yakin bang? Dia semilitansi itu dengan Jokowi? Enggak, dia patuh sama Jokowi bos. Dia tuh ya Budi Ari kan juga orang bukannya dia oportunis, pragmatis aja udah. Lu mau pragmatis gimana ke Prabowo? Emangnya Prabowo suka sama dia? Kalau Prabowo suka, Bener juga ya. dia nggak di reshuffle bro. Bener juga ya. Tapi kenapa mesti di reshuffle? Atau cari perlindungan? Ya itu Gue hal-hal. baca di netizen kan juga begitu. Ya, takut judul online kebongkar, tapi kan itu syakwa sangka sih. Apa karena ada desakan publik bang? Jadi lebih baik dia dikorbanin, di reshuffle aja. Nggak juga kalau menurut gue sih. Gue intinya gini bro. Kalau case Budi Ari masuk Gerindra, kemudian Projo mau ganti logo, terus kemudian Budi Ari berkelat-kelit bahwa Projo itu negara merakyat lah katanya apa itu. Sang sekerta itu. Iya, terserah dia lah itu. Menurut gue sih, ya ambung-ambung politik aja sih itu nggak. Gue sih nggak terlalu dengerin ya. Dan kemarin juga media-media nanya, ya gue bilang, gue nggak percaya itu terlalu gamblang dan terlalu mudah. Walaupun memang Budi Ari ini kan case-nya ada pernah ngambek juga gitu waktu dia nggak dijadiin wamen, terus dia bilang gue bubarin aja lah ini Projo. Terus jadi wamen desa nggak jadi bubarin gitu. Tapi kalau yang sekarang sih bukan karena Jokowi nggak datang di ujung-ujung gitu. Bahkan kan PSI itu sampai hari ini kan merahasiakan Mr. J itu. Itu ada Menteri Hukum tuh udah bocor itu J itu ada J dan E di mana itu. Berarti kan Jeffrey Giovanni. Ya, makanya Bapak J. Mau main-main itu drama-drama. J, bukan J. JE. Jadi mau main drama-drama aja bro. Jadi Iya. kalau kemudian kita masuk nih, wah Budi Ari, apalagi kalau misalnya tadi pidato nih, saya sudah sadar bahwa selama ini saya mendukung orang yang salah. Wah itu lebih bluffing lagi tuh bro. Enggak, gue masih belum ini deh, karena kan dulu kan lu ingat nggak? Merah kata Jokowi, merah kata Projo, iya nggak? Putih kata Jokowi, putih kata Projo. Nah ini apa cuman karena mau ganti bos aja kali? Makanya itu lo aja udah ngakuin kan, dia itu tegak lurus banget sama Jokowi. Kenapa dia tiba-tiba ke Gerindra? Emang dipikir kalau dia tiba-tiba ke Gerindra, dia orang-orang Gerindra tuh nerima dengan lapang dada gitu? Nah ini berarti kuncinya nanti ya. Ini kan masih belum nih. Iya kalaupun Masih belum diterima. Iya kalaupun nerima nih ya. Ya udah terus emangnya dia bakal bisa punya ruang sebebas kayak waktu dia sama Jokowi? Apa daya tarik Jokowi udah luntur bang dengan berbagai terpaan Enggak, isu macam-macam. kalau itu kan luntur dengan sendirinya karena memang dia tidak lagi jadi presiden. Tapi kalau kemudian ada orang namanya Budi Ari dengan organisasinya Projo itu tiba-tiba meninggalkan Jokowi dan masuk Gerindra, begitu aja kan nggak mungkin ceritanya cuma begitu doang gitu. Lo inget kan Noel waktu cabut ninggalin Ganjar? Kan terus dia agak main drama sedikit, ya orang mau kemana, taunya kan ngikutin duit kan. Iya. Oh, iya. Bahkan ke Anies dulu kan. Iya, Dia main ke Nasdem Tower dulu. Iya. Habis itu nggak ditemuin terus. Terus ngambek ya. Terus ke Prabowo kan ya udah. Tapi kalau tahu dia ujung-ujungnya di dalam, mendingan dia pilih yang lain kali jalan ya. Jadi kan berarti ada tesis baru lagi kan, yang awalnya kalau si Projo tempurnya sama Jokowi, iya kan? Tapi ini menarik tuh. Nah ini Abang sekarang punya ini pembacaan apa? Enggak, karena itu semua terlalu gamblang, bro. Sebelum kongres itu kan dia ketemu Jokowi. Iya. Dan hanya di last minute itu kan kemudian nggak datang tuh si Pak Jokowinya.
Yang keren sih Dasko sih menurut gua. Dia bilang, Kenapa? saya belum dengar tuh. Belum dengar langsung ya. Dia belum begitu. Ya, kan dia bisa aja, wah bagus dong gitu kan bisa kan. Udah santai ya, saya belum dengar langsung tuh. Bukan Dasko aja loh bang. Yang gue lihat di TV itu Hendar Sam pun juga nyantai, datar dia, iya kan? Karena apa jangan-jangan curiga itu orang-orang Gerindra? Lah kan dibuka juga pasti jejak digitalnya. Budi Ari gimana sih ke Prabowo itu sebetulnya? Atau Budi Ari dianggap sebagai bukan sesuatu kekuatan politik atau yang bisa membantu menjadikan siapa kayak jadi kingmaker gitu. Lo kalau mau masuk Gerindra, kenapa nggak dari dulu pas jadi menteri, bos? Jadi Benar. menteri lo masuk lah. Iya benar. Apa susahnya sih kondisi waktu itu? Lo tinggal ke rumah Jokowi, Pak, saya izin ya, saya ditawarin masuk Gerindra, saya masuk Gerindra ya, Pak. Masuk Gerindra beres deh. Nggak akan kena reshuffle tuh mungkin nggak akan kena reshuffle tuh. Tapi ini kondisi dia udah nggak ada, udah di luar pemerintahan, terus tiba-tiba mau masuk Gerindra, kan orang jadi bertanya-tanya. Bang, apakah memang Projo sesignifikan itu mampu mendongkrak suara nggak sih bang? Saya ngelihat, abang ngelihat seperti apa sih? Atau klaim-klaim aja nih? Atau klaim doang? Ya klaim lah, relawannya Jokowi kan nggak cuma Projo aja. Iya. Jadi maksud gua, kadang ada orang merasa besar padahal dia belum besar juga gitu. Padahal organ tunggal gitu ya? Iya. Iya. Jadi waktu kemarin dia ngomong minta izin mau pindah ke Gerindra, terus mau ganti logo, terus dia jelaskan Projo itu bukan Pro Jokowi. Jejak digital, nggak bisa bohong. Dia punya, Itu di medsos kan semuanya. dia punya kekuatan mental dari mana dia berani kayak gitu ke Jokowi? Klarifikasi antara Budi versus Ari. Gak ada bro. Dan terus emangnya Prabowo nggak ketawa lah. Ya ini orang begitu gampangnya meninggalkan Jokowi. Dikira orang Gerindra itu bodoh semua kali ya? Iya. Orang kita yang bukan berpartai aja kayak begini ngobrolin, apalagi orang-orang Gerindra begitu Yang kan? jadi pertanyaan gue masih bingung gue, apa bener sehebat itu gitu? Apa? Bisa signifikan menjadikan? Nah lo kenapa mikirin Tra? Ya gue biarin heran aja. kenapa jadi topik dia. Oke, ini tapi yang menarik nih, Bang. Ini sorry nih gue potong. Hasil kongres nih, Projo ketiga nih. Doi nih, si Projo dukung Prabowo jadi presiden 2029 tanpa menyebut paket Gibran. Bacaannya, Bang. Terawangannya. Ya nggak mau awal-awal bro. Emangnya Gibran dari dulu disebut-sebut kan enggak, dia di ujung-ujung aja tuh MK udah diubah. Oh iya. Hari prank nasional Ini nanti. si Father canggih lah. Jadi daripada dia paksa-paksa sekarang, biarin aja orang dulu berselancar dengan Purbaya misalnya. Atau berselancar dengan yang tokoh-tokoh lain lah. Ini kan para ketua umum partai kan rebutan semua posisi itu. Apakah ini decoy istilahnya pengalian justru last minute baru dimunculin ya dari ininya? Enggak, Jokowi kan punya misi menjadikan Gibran pendamping Prabowo di periode kedua. Misi itu aja nih jagain. Yakin gua. Menurut lo kesampaian nggak? Karena gini bang, satu misalnya nih, kalau kita bacaannya si Gibran, sementara ini partainya nggak ada, iya kan? Itu partai Ganjar. Belum tahu kan, kita nggak declare juga, kan belum masuk parlemen juga. Dan yang kedua bang, untuk kinerja kan kalah mentereng lah. AHY, terus ada Purbaya, even sama Bahlil pun gitu loh, iya kan? Pasti kan pada nggak rela juga dong bang. Ini bacaannya gimana nih? Enggak, gua nggak mau ngebandingin kayak gitu-gitu bro. Dari awal juga kualitasnya Gibran ada di mana dibandingin orang-orang yang lo sebut itu, tapi dia jadi. Tapi dia jadi, iya, itu dia itu ya. Itu mah Itu tentang Indonesia kelihayan aja. Pak Jokowi itu memahami sekali bahasa rakyat Indonesia. Bahasa rakyat tau nggak lo? Apa Pak? Bansos sama duit. Nah, sekarang siapa? Bansos dari mana? Kan yang pegang kan Prabowo. Emang lo pikir Pak Jokowi udah nggak punya duit? Banyak lah bos, duitnya masih 11.000 triliun di kantong tuh nggak keluar. Itu beneran Kan bang. di luar katanya bang. Oh iya kan dia ngomong 11.000 triliun udah ada di kantong saya nih. Iya. Tenang, sebentar lagi cus kan gitu kan. Belum pernah keluar bro. Akan begini. Gue sih nggak pernah percaya. Gue kalau ada presiden ya rakyat Indonesia yang pernah jadi presiden terus nggak punya duit, nggak percaya gue. Iya. Pasti dia punya duit. Loh. Sokal. Dan ini juga Pak Wapres kan emang nggak ada penghasilannya kan ada bos. Ngumpulin juga dikit-dikit. Ada chance Jokowi berpasangan dengan Gibran nggak sih bang?
Ini lucu-lucuan nih Ya, pertanyaan. kayak si Rocky itu kan Gibran Iya. Jokowi. Iya, benar nggak sih bang? Ya boleh aja. Dan Secara kan mesti- konstitusi boleh nggak sih itu? boleh. Boleh ya, berarti chance-nya ada dong. Ada cuma ya udahlah pokoknya sama Jokowi. pokoknya Bukan gini. Jokowi sama Gibran. Gibran bro. Jokowi. Iya, Gibran, Jokowi. Boleh gitu. Tapi kan kita sekarang itu dengan kejadian MK kemarin dan Gibran jadi wapres, kita tuh nggak boleh ngomong nggak mungkin. Dan kita nggak boleh juga ngomong peraturannya tidak mengizinkan, nggak boleh. Setelah kejadian Gibran itu, semuanya Semua mungkin bisa. dan bisa jadi boleh semua. Bos, Bos, itu kan gue ngobrol sama dia 15 menit. bro, itu kan jelas banget di layar kaca Anda. Maksud gua, semuanya tuh paham. Iya. Ini Gibran kagak boleh jadi wapres, nggak mungkin karena aturannya ada, nggak boleh. Kan beberapa hari aja tuh berubah kok. Berubah. Jadi kalau lo kemudian, wah nggak boleh nih peraturannya Indonesia, udahlah. Kalau sejak kejadian MK kemarin, kita nggak boleh lagi ngomong nggak mungkin atau nggak boleh karena peraturannya nggak mengizinkan, nggak gitu. Tapi dengan ada kerusuhan terakhir ini, nggak cukup bikin wake up para elit-elit nggak sih untuk melakukan hal-hal kayak gitu, bikin rakyat marah gitu? Gini bro, lo ketua partai, gue ketua partai. Presiden lo lagi. Gua kan juga pengen partai gua gede kan. Lu juga pengen partai lo gede kan. Gue bantu dia kan gue kabinet dia kan. Bantu dia. Cuma kalau dia salah dikit, terus kemudian elektabilitasnya bisa pindah ke gua kan gue senang juga gitu. Jadi Pak Prabowo ini mesti hati-hati juga mengorkestrasi para partai politik yang ada di dalamnya. Sudah pernah gagal loh, SBY namanya. Waktu itu ada sekretaris gabungan kan. Iya. Sesgap tuh. Itu kacau juga tuh. Iya. Pemerintahannya. Yang balelo malah PKS sama kuning tuh. Iya, gue kan. Nggak maksud gue gini. Sekarang memang masih ada malam aja. Cuma kan namanya politik kan tujuannya berkuasa, bro. Iya. Tapi balik lagi ke Budi Ari itulah. Jadi maksud gue, pada saat dia dengar itu, langsung gue kepikiran nggak mungkin ya. Ini terlalu gamblang. Terlalu mudah diterka. Semua tuduhannya. Budi Ari cari perlindungan. Budi Ari ribut sama Jokowi. Budi Ari pengen jadi menteri lagi. Semua hipotesanya itu terlalu mudah. Men. Tapi pertanyaannya ada apa? Iya. Di balik itu ya, itu yang menarik kan itu sebetulnya di politik tuh. Gua lagi-lagi ya, Jokowi ini jago bos. Iya. Sen kanan belok kiri ya. Semua orang bilang Gibran nggak mungkin. Iya. Nikah, kita kan nggak pernah ngitung kan. Adiknya nikah sama MK tuh. Walaupun gua nggak tahu ya namanya cinta kan. Aku mengerti Bisa sekarang dikondisikan ini. ya. Iya. Terus gue siapa ya? Cinta, tak ku mengerti sekarang ini, besok tak ini. Oh, The Groove tuh kalau gua nggak salah. Jago juga abang kita ini. Ya, maksud gue, kayak gini-gini itu kagetan-kagetan gini. Jokowi ahlinya bos, ahlinya nih. Makanya gue tuh ngeliatnya gini, oh ini mungkin dia mulai melihat bahwa Pak Jokowi ya, ada obstacle-obstacle yang bisa menggagalkan Prabowo Gibran 2 periode. Bahkan pada saat dia bilang dukung Prabowo Gibran 2 periode, gue juga tunggu, ini kan orang kenapa tiba-tiba ngomong kayak gini ya? Tapi dengan mengorbankan partai anaknya dong. Sekarang kalau misalnya Budi Ari dan projonya ke Gerindra, PSI dapat apa? Ayo. Atau test the water. Ayo, iya. Kalau emang didiemin aja gimana bro? Si PSI-nya nih. Oh, memang ini buat Ya udah biarin Udah, aja. biarin aja. Ntar kalau yang main ini. Iya kalau gue berkuasa juga lo dapet juga gitu kan. Walaupun lo di luar kabinet kayak sekarang ini gitu ya. Oke. Dan kalau udah nggak punya kesempatan kan ya udah biarin aja. Lo fokus yang ada kesempatannya. Waktu Pak Jokowi bilang dukung Prabowo Gibran 2 periode, itu mungkin kalau bukan Pak Jokowi yang ngomong, gue langsung percaya tuh. Tapi ini kan Pak Jokowi nih. Terus gue bilang, Lo bacanya apa, Bang? yakin nih dia beneran Prabowo Gibran. Bukankah menurut Ibu Koni katanya cuma begitu-begitu tuh, ya? Atau gini bang, Ini udah ganti rencana bagaimana nih? atau bisa dibaca begini nggak bang? Waktu itu kan kerusuhan, terus ada indikasi pengen jatuhin Pak Prabowo lah, dan itu tidak berhasil, sehingga itu Ini dugaan ya. muncul dugaan. Dugaan. Terus muncul dukung Prabowo yang sebenarnya yang lempar batu kemarin siapa?
terus Ya, Arahnya supaya ke arah gitu kan. supaya dia clean kan. Iya. Tiba-tiba Prabowo Gibran 2 periode gitu. Iya. Supaya clean kan. bisa nggak seperti itu? Ya bisa aja. Dia maksud gue gini loh. Walaupun gue yakin Prabowo lebih pinter strategi politik, tapi jangan pernah meremehkan Jokowi, bro. Iya. Itu satu partai ketipu loh, bro. Bukan satu partai, satu Indonesia. negara. Termasuk putra. Lu juga ya? Iya, Iya kan? bener. Iya benar. Jadi maksud gua, setiap move-nya Pak Jokowi itu kita nggak bisa Iya. kayak Predik dengan gampang. ambil rumus Pitagoras masukin situ hasilnya sekian, kan nggak juga gitu. Menarik. Mesti kita pikir-pikir juga. Dan lo lihat deh gaya Pak Jokowi itu. Pengen banget dianggap dia tidak menghargai projo. Lo lihat nggak rekamannya Pak Jokowi? TV di belakang nyala, men. TV dia tuh di belakang nyala. Seolah-olah ini nggak penting banget. Simbolik Seperlunya banget ya. aja. Simbolik banget ya. Gue ngomong seperlunya aja. Kan cuma sebentar dia ngomong itu. Tapi TV di belakang nyala. Itu bukan gaya Jokowi, bro. Jokowi itu sangat citra tuh sangat dia jaga. Oke, gini loh Bang. Kalau dia serius tuh, belakangnya dia serius, men. Saya sampaikan kepada PSI gitu, gayanya dia gitu. Ini dia cuma ngomong sebentar, TV di belakang nyala. Besokannya Budi Ari seolah-olah dia tersinggung, dia marah gitu. Jadi buat gue tuh nggak tahu ya, gue tuh menyisakan ruang untuk Tidak curiga. Curiga. Kan curiga itu kalau dalam ilmu psikologi komunikasi ya, curiga itu adalah pertahanan pertama untuk waspada, Ben. Iya. Gitu tuh. Takut dibohongin lagi. Udah patah hati berkali-kali kayaknya abang Iya, kita. Bos. Jokowi itu belum pernah gagal. Ben. Benar. Wali kota jadi. Iya. Waktu itu Hat-trick ya dia. wapres gitu. Bang, Hat-trick tapi kan lu lagi. kan kayak misalnya gini, oke, lu bilang Jokowi itu bersiasat, tapi kan Bang, si ketum-ketum partai itu, misalnya AHY, dia juga punya mantan presiden juga kan, bapaknya itu, pasti kan bersiasat juga supaya anaknya itu dampingin Pak Prabowo. Lu sama aja kayak ngecilin Pak SBY juga. Pak SBY itu juga pinter juga gitu loh. Iya kan? Iya, Menurut ngerti gua. bacaan lu gimana, Kalau Bang? tiba-tiba gitu kan mungkin juga, ini mohon maaf Pak SBY ya. Begitu ada Budi Ari begitu, jeritnya apaan lagi gitu juga bisa juga gitu, men. Ilmu apa lagi Lu nih? bayangin ya, dia tuh lagi nulis buku mentor tuh. Gua kemarin datang. Iya. Yang si Meridiana tuh acaranya. Dia udah siapin gitu-gitu tiba-tiba projo gitu, ciger gitu. Anjir apaan lagi sih? Tutup lagi ini. Ini apa lagi sih? Gitu-gitu loh, Bro. Dan ya gue sih yakin Pak Prabowo juga mawas gitu. Gaya Pak Prabowo yang tiba-tiba apa sih wus-wus itu saya tanggung jawab. Itu kan canggih itu dia pengen udah nanti gak usah diomongin lagi, gue masih banyak pikiran. Iya. Gak usah ngomongin wus-wus gitu. Apakah ini riak ada hubungannya misalnya ketidakakuran dengan Gibran dengan Prabowo misalnya, Bang? Emang nggak akur, Bro? Saya nggak tahu. Emang nggak ngobrol, Bro? Memang nggak ngobrol aja. Kalau nggak akur tuh kan emang ya emang nggak akur, tadinya akur sih nggak akur gitu. Emang Enggak ngobrol, Bang. Gua rasa Menurut sih nggak Abang. ngobrol. Om paling gitu. Enggak, makanya kan kayak makan misalnya om, Maulid gitu ya. Nabi itu beda juga kan. Yang lainnya pada pakai putih-putih, dia batik. Oh kalau Oh, kalau itu itu ya. gue punya tesis lain. Gimana? Kenapa Gibran pakai batik yang lainnya putih? Putih. Karena dia yakin banget semuanya sama di mata Allah. Gue nggak mau bantah. Malas gue kalau kayak gitu. Oke, Jadi dia nggak dasi. masalah. Jadi gue nggak masalah. Gue pakai batik. Semuanya sama kan? Mungkin nggak baca grup kali, Bang. Iya. Tapi tetap aja bro. Semua sama di mata Tuhan itu udah benar itu udah. Terus dasi kan dia diganti dasi loh dia. Iya. Iya, Mungkin kalau itu nggak ada di grup tuh. Jangan-jangan memang ada grup yang Gibrannya nggak ada. Gitu. Ya, tapi gue ya ngelihat ini tuh cerita keluarga Jokowi itu yang berhasil kemudian mengubah Indonesia ya dengan segala negatif dan negatif positifnya gitu ya. Maksudnya negatif semua, nggak positif. Ya emang selalu menarik untuk membincangkan kayak gini. Dan kita tuh nggak pernah tahu nih arahnya mau kemana, nih geraknya mau kemana gitu. Gue pokoknya sejak peristiwa MK itu,
nggak ada di kamus di kepala gue. Bisa dipercaya. Yang namanya tidak mungkin dan tidak boleh di Indonesia. Kasihan amat negara kita, bro. Out of the box semua ya gerakannya ya. Nggak mungkin kan, ini, nggak boleh bro. Bisa. Misalnya kayak idenya Rocky tuh, Gibran Jokowi. Wah nggak mungkin tuh Rocky gila tuh. Enggak, gue pikir boleh aja udah. Bisa aja. Boleh aja deh. Gibran Kaisang, udah nggak apa-apa udah boleh. Selama yang milih itu ini ya, one man one vote, rakyat ya? Rakyat bisa bro. Langsung dihajar BLT Iya begini. Pak Jokowi ini paham betul bahasa rakyat. Oh, tapi malah lebih enak tempurnya. Kalau misalnya nanti ini benar Gibran Jokowi, pasti kan di sisi lainnya Pak Prabowo sama yang lainnya. Enggak, kalau Gibran Jokowi sih kalau Nggak emang mungkin ya? kejadian sih gile juga ya. Kan kata lu nggak mungkin. Makanya iya boleh tapi gile juga. Gila juga. Mungkin aja tapi belum tentu menang sih. Kayaknya udah enak banget. Belum Bener tentu nggak sih? juga bro. Enggak juga ya. Enggak juga, pokoknya Lupa ya kelas. Pokoknya lu jangan begitu deh. 50.100 lupa ya. Iya pokoknya lu jangan, wah ini nggak mungkin. Jangan bro, lu nanti sama aja lu doain lu. Ini terakhir nih bang, pertanyaan terakhir. Ini berarti bukan cerita pengkhianatan ya bang, antara si Projo ke Oslo. Bukan ini ya, ini siasat mal. Iya. Kalau menurut gue ini bagian dari, lo tau cerita ini kan? Gue cerita aja deh. Ada Panglima Kurawa namanya Adipati Karna tuh. Dia punya senjata namanya konta, cuma bisa dipakai sekali. Dan itu kalau dia lepas tuh konta, nggak ada yang bisa nahan, pasti mati aja. Nah yang satu ini dikasih ke Arjuna, gitu. Pokoknya dia udah ngincar Arjuna lah, mati lah ini Arjuna. Nah, terus karena di pihak Pandawa tahu siasat ini, didorong lah si Gatotkaca. Manusia terkuat juga di timnya Pandawa itu, bisa terbang segala macam. Mati men, si Gatotkaca-nya itu. Semua Kurawa bersorak tepuk tangan. Cuma karena doang yang anjir gue ketipu nih. Nah maksud gue pelajaran-pelajaran kayak gitu tuh sekarang di politik Indonesia tuh kejadian juga men. Ini gimana ya arahnya ya? Ini mau kemana sih arahnya? Kenapa begini? Kenapa begitu? Pertanyaan gue simpel tadi itu loh. Kalau emang Budi Ari mau masuk Gerindra, kenapa nggak dari zaman dia menteri? Jadi ini lebih kayak disusupin seperti cerita perang kuda Troya itu ya? Iya kayak masuk ke benteng, keluar, hancurin kan dari sekarang dalam. gini gitu. ya, koperasi yang tadinya kementerian C lah ya level, sekarang kan jadi kementerian A. Dia pegang ratusan triliun, bahkan mungkin ribuan triliun nanti. Kan nggak mungkin program yang 8.000 lebih titik itu dikasih ke orang yang bukan dari partai penguasa. Kan itu udah gampang banget tuh. Budi Ari kan bukan dari partai penguasa. Makanya ditendang kan? Iya, dia kan harusnya sadar wakilnya dia itu Ferry Juliantono yang sekarang jadi menteri. Itu kan orang Gerindra tulen. Nah, kenapa pada waktu dia jadi menteri itu nggak masuk Gerindra? Iya kan? Iya juga. Sekarang bro. Apa karena nggak ada cantolan? Sialan gue sebelum masuk Gerindra udah ditendang duluan gitu. Kan bisa juga begitu. Enggak kan bisa segera waktu itu. Waktu itu ditawarin Pak Prabowo itu kan di depan orang banyak tuh. Dia tinggal berdiri. Siapa? Saya segera urus KTA. Beres brother. Jadi ini hanya strategi belaka ya? Iya. Bukan apa yang kita lihat yang kita. Gue yakin kalau kita, Jokowi lagi ribut sama Budi Ari, Budi Ari lagi cari selamat nih, Budi Ari supaya kasus yang diduga online itu nggak kena nih. Itu mah seneng dia, itu kebaca semua tuh bener tuh. Tapi kan gue rasa ada strategi yang sedang disiapkan nih. Oke. Gue diketawain nggak apa-apa dah gue. Cuma maksud gue ya gue harus begitu gitu, menyisakan ruang untuk kekhawatiran dan ketidakpercayaan. Curiga gitu. Iya, curiga. Bang, thank you ya. Oke siap. Ciao. Thank you.